Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Anugerah Alam Channel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan di awal, bahwa pada pembuatan video kali ini merupakan video lanjutan dari video part yang pertama yang berhubungan dengan irigasi, di mana irigasi tersebut adalah irigasi yang terdapat di sekitar Kali Cipandak. Namun pada pembuatan video kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena pada pengambilan sebuah gambar ataupun pada sebuah pembuatan video ini, saya sengaja di part 2 ini mengambil gambar ataupun mengambil tempat di mana merupakan tempat ini ataupun areal pesawahan ini adalah areal pesawahan yang terakhir ataupun areal pesawahan yang memanfaatkan irigasi tersebut. Ini keberadaannya ataupun letaknya adalah di posisi keempat ataupun di akhir. Nanti posisi kedua, ketiga akan saya perlihatkan sesuai dengan janji saya di awal ataupun di part pertama, akan memperlihatkan ataupun mengeksplor seluruh pesawahan yang memanfaatkan irigasi yang terdapat di sekitaran Kali Cipandak tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini si pemiliknya pun ada lagi melakukan bahasa orang Sunda itu ngaramet, atau istilah bahasa Indonesianya membersihkan rumput yang berada di sekitaran padi yang ditanam itu. Ternyata ketika memiliki sebuah irigasi yang terdapat di sekitaran Kali Cipandak ataupun yang secara keseluruhan memanfaatkan air Kali Cipandak itu, ternyata memiliki resiko yang begitu tinggi. Dengan turunnya hujan, kemungkinan adanya banjir ataupun longsor ataupun irigasinya tertimbun dengan bebatuan ataupun dengan kondisi-kondisi alam yang lainnya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini semoga dapat menuntaskan terutama bagi kami tentang areal pesawahan yang memanfaatkan irigasi yang ada di sekitaran Kali Cipandak. Jadi irigasi tersebut ini murni dibuat oleh masyarakat sekitar. Akan sangat baik, akan sangat maksimal ketika irigasi ini ditunjang oleh pemerintah. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan turun hujan ataupun pasokan air melimpah, kalau misalkan bangunan irigasi ini dibangun secara modern dengan bantuan pemerintah dengan alat-alat yang canggih, maka pasokan airnya pun akan bisa diatur. Volume air yang dibutuhkan oleh pesawahan ini akan sangat bisa diatur. Besar kecilnya itu tergantung daripada alat mungkin yang diterapkan di hulu tersebut yang mampu mengatur volume air. Bisa kalian saksikan di mana posisi saya sekarang berada. Saya sekarang berada di salah satu contoh dampak terlalu besarnya air yang datang ke sekitaran pesawahan yang ada di Kali Cipandak. Apalagi di mana posisi sawah ini ketika kita lihat keberadaannya merupakan secara keseluruhan baik dari sawah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu hampir sudah bisa kita lihat secara bersama bahwa keberadaannya itu berada di 2-3 meter di atas permukaan air Kali Cipandak. Maka dengan hal tersebut ataupun dengan kondisi tersebut, maka sawah ataupun areal pesawahan yang ada di sekitar Kali Cipandak yang memanfaatkan irigasi tersebut, selain daripada pasokan yang masuk ke irigasi itu ataupun semakin besarnya meluap air Kali Cipandak, maka sudah bisa dipastikan dampaknya itu bisa sahabat Anugerah Alam Channel sekalian lihat pada kondisi saat seperti ini. Seperti contoh dari sini mungkin ada ke sana sekitar kurang lebih 40 meter, bahwa ini salah satu dampak karena ataupun salah satu dampak yang diakibatkan oleh terlalu besarnya air yang melimpah
yang ada di sekitar Kali Cipandak. Maka areal pesawahan yang ada di sekitaran Kali Cipandak itu terkena dari dampak terlalu besarnya air yang melimpah di Kali Cipandak tersebut. Nah, kondisi ini mungkin bisa saja kita siasati, mungkin kondisi ini bisa saja kita cegah tatkala ada campur tangan dari pemerintah. Seperti apa? Seperti di kali-kali yang lain ataupun di tempat-tempat yang lain. Mungkin di sini bisa dipasang sebuah boronyong, tahu mungkin boronyong seperti contoh di Kali Cidamar, di Kali Jogjogan yang ada di sekitar Kali Cidamar tersebut yang memiliki pesawahan ataupun rumah-rumah yang ada di sekitar, maka si Kali Cidamarnya itu dibuat sebuah boronyong. Nah, pembuatan sebuah boronyong itu sudah barang tentu itu dibantu oleh pemerintah, karena tidak sedikit ketika kita ingin memasang sebuah boronyong, otomatis dalam penyediaan pembiayaannya mungkin bisa diartikan sangat fantastis atau begitu besar. Kenapa? Karena hal tersebut ketika ingin kita terapkan di tempat ini pun sudah dipastikan sangat memungkinkan. Karena ketersediaan batu di sini sudah barang tentu tidak akan terlalu sulit bagi kita mengadakan ataupun menyediakan batu. Karena pada dasarnya batu sudah terdapat ataupun sudah ada atau sudah tersedia di areal ini. Tinggal kita membutuhkan alat untuk membuat boronyongnya ataupun apa gitulah kawat-kawat yang biasa disebut untuk membuat sebuah bentengan untuk membuat sebuah boronyong tersebut. Nah, begitu sahabat A Channel. Jadi ketika kita memiliki sebuah areal pesawahan yang ada di sekitar Kali Cipandak, tidak hanya ketika kita ambil positifnya ketersediaannya melimpah, tetapi ketika musim penghujan datang secara keseluruhan ini memiliki resiko yang begitu besar. Baiklah, sahabat Anugerah Alam Channel dimanapun kalian berada, lagi-lagi ini merupakan kondisi terkini yang terdapat di saluran irigasi yang ada di Kali Cipandak. Bisa disaksikan bahwa posisi terkini air yang seharusnya baik mengalir dengan deras di solokan ini ataupun di irigasi ini terlihat begitu kurang baik dan sedikit air yang mengalirnya. Kenapa? Karena ini mungkin saja terjadi akibat terkenanya sebuah material batu ataupun pasir yang masuk di solokan ini sehingga menggenangi ataupun menghalangi air yang seharusnya tersalurkan dengan baik. Dengan istilah lain ini tersendat dengan adanya material yang masuk di irigasi tersebut. Dan selanjutnya sudah bisa dipastikan, sering saya memberikan informasi keberadaan dari irigasi ini begitu ekstrim. Kenapa? Karena tadi dalam sebuah pembuatannya ini sangat sulit ketika hanya mengandalkan tangan semata. Namun dalam pembuatannya ini tetap saja terus dilakukan. Kenapa? Karena emang masyarakat sekitar membutuhkan dari keberadaan irigasi ini. Selanjutnya, irigasi ini terdapat
di di atas Kali Cipandak yang bisa diukur mungkin saja ketika di areal pesawahan ada 2-3 meter, tetapi ada juga di tempat lain bisa disebut begitu ekstrimnya. Ini mungkin kisaran dari bibir Kali Cipandak ke atas irigasi ini kira-kira ada 10 meter lah. Nah, sudah bisa dipastikan ketika begitu besarnya pasokan air yang melimpah ataupun begitu besarnya hujan yang turun, bisa saja karena emang dari lokasi ini terlihat begitu terjal dan begitu curamnya. Nah, ketika airnya banyak ataupun turun hujan begitu gede gitu, sehingga bisa saja ini tertimpa dengan material tersebut. Nah, mungkin ini bisa terus seperti apa, nanti kondisinya bisa dilihat ya. Nah, sahabat Anugerah Alam Channel, lagi-lagi kondisi yang bisa saya sampaikan terhadap sahabat semuanya. Kenapa tadi di hilir airnya tidak mengalir? Ini salah satu contoh kehalangan ataupun tertimbun dengan material longsor yang datang dari atas. Ini mungkin terjadi ketika kemarin di sekitaran Kali Cipandak emang di desa kami sedang turun hujan ataupun turun hujan yang begitu deras, sehingga kondisi alam yang ada di sekitaran irigasi ini tidak kuat ataupun kurang kokoh sehingga irigasi ini bisa tertimbun. Jadi ini contohnya ada batu besar ngahalangan caina tengocor sehingga irigasinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun ini sudah dilakukan perbaikan sedikit nampaknya gitu, tapi karena mungkin ini terlalu gede terkena dampak dari adanya longsor sehingga belum selesai dalam pengerjaan perbaikannya. Tuh, oh itu. Jadi bisa dilihat begitu ekstrim keberadaan solokan ini. Ketika kita loncat ke sana sudah barang tentu kita mungkin saja pingsan lah gitu. Lanjut.
Capek sahabat Anugerah Alam. Baiklah, pada posisi saya terkini, ini salah satu contoh berikutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan ataupun areal sawah yang memanfaatkan keberadaan dari irigasi yang ada di seputaran Kali Cipandak. Nah, jadi pada posisi saya sekarang berada, ini tepatnya berada di bawah irigasi yang dibuat oleh masyarakat, yang sudah pasti dibuatnya tersebut untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam Kali Cipandak yang berhubungan dengan pemanfaatan air yang digunakan untuk potensi pertanian yang berhubungan dengan sawah. Jadi bisa dilihat oleh sahabat Anugerah Alam, itu merupakan contoh irigasi ataupun irigasi yang saya maksud. Jadi kurang lebih kalau di posisi sawah yang ketiga ini berbeda dengan sawah yang keempat tadi. Jadi kalau di sawah yang ketiga ini agak lumayan tinggi keberadaan dari sebuah irigasi ini. Kenapa airnya sekarang turun ke tempat yang kurang diharapkan? Karena terjadi kerusakan dari sebuah irigasi tersebut. Sehingga bisa dilihat di tayangan tadi di sebelumnya, kondisi di hilir irigasi tersebut airnya tidak mengalir dengan baik. Nah, jadi ketika ke hilir tidak mengalir dengan baik itu dikarenakan ini ada kerusakan sehingga airnya meluap dan turun ke bawah, yang tidak semestinya ini sebetulnya tidak dimanfaatkan ataupun tidak terlalu bermanfaat bagi pesawahan yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena memang terlalu meluapnya air ini. Nah, jadi ini kondisinya itu seperti ini karena emang ini turun hujan berapa hari yang lalu ataupun beberapa jam yang lalu pun sama turun hujan, sehingga kami pun pada saat membuat video ini bisa diartikan basah kuyup seperti itu. Mari kita lihat lagi di posisi yang sawah kedua ataupun area sawah yang kedua. Jadi tadi yang keempat, ini yang ketiga, dan nanti yang keduanya. Sementara yang pertama itu terakhir di part 1 sudah diperlihatkan. Nah, itu kondisi pesawahan yang memanfaatkan air yang terdapat di Kali Cipandak. Baiklah, sahabat Anugerah Alam Channel, posisi saya terkini ini merupakan posisi sawah yang kedua ketika dilihat dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan tadi yang keempat. Jadi posisi di mana saya sekarang berada ini merupakan sawah yang posisinya itu ada di posisi kedua. Dan di posisi sawah kedua ini secara keseluruhan bisa teman-teman lihat bahwa sangat berbeda sekali dengan posisi sawah yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Kenapa? Karena di posisi sawah yang kedua yang sama-sama memanfaatkan keberadaan irigasi yang ada di sekitar Kali Cipandak tersebut, ini secara ukuran bisa dilihat oleh sahabat Anugerah Alam Channel sekalian, tidak memiliki luas yang begitu luas, berbeda dengan sawah yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mungkin alasannya simple. Kenapa? Karena alasannya tidak memungkinkan ketika di sini dibuat areal pesawahan yang begitu luas. Kenapa? Karena bisa dilihat di sekitar kami lokasinya ataupun kondisinya begitu terjal sekali. Nah, jadi di posisi kedua ini hanya memiliki 3 pematang sawah. Satu di sini agak lumayan besar, dan yang kedua dan ketiganya ini kecil-kecil. Tetapi meskipun ini keberadaannya tidak
ataupun tidak memungkinkan untuk dibuat sebuah area persawahan yang begitu luas. Namun ketika kita lihat dari tema pada pembuatan video kali ini, jadi ini sama-sama areal persawahan ini memanfaatkan keberadaan dari adanya irigasi yang dibuat oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air dari areal persawahan tersebut. Dan bisa disaksikan, bisa dilihat pula di areal persawahan yang kedua ini ada sedikit berbeda, teman-teman. Bisa dilihat di situ ada salah satu contoh bekas mitembeyan. Orang Sunda biasa itu menyebutnya mitembeyan. Di situ ada tangkal naon tuh? Ya, tangkal kahuripan, ada apa lagi di situ, ada cangkir dan juga ada bekas tapas kelapa. Itu biasanya salah satu syarat untuk membuat sebuah pitembeyan, kata orang Sunda. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu salah satu kegiatan prasyarat untuk melakukan kegiatan berdoa bersama agar hasil panen yang diharapkan dari sebuah pertaniannya itu memiliki hasil yang memuaskan. Nah, jadi pada pembuatan video ini ataupun dalam keadaan posisi saya sekarang di posisi kedua ini ataupun di areal kesawah kedua ini, mungkin juga bisa diartikan ini kalimat terakhir ataupun sebuah closing bagi kami untuk mengakhiri eksplorasi potensi sumber daya alam Kali Cipandak yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber airnya yang dimanfaatkan melalui jalur irigasi yang dibuat oleh masyarakat secara langsung. Nah, jadi di part kedua ini ataupun bisa diartikan dalam pembuatan video kali ini, di tempat ini, di sawah yang letak kondisinya merupakan sawah kedua, ini akhir dari perjalanan kami untuk mengeksplor potensi sumber daya alam Kali Cipandak yang berhubungan dengan irigasi yang sudah ditampilkan ataupun sudah dipublikasikan di video pertama. Nah, jadi bisa dipastikan sawah ini memiliki keistimewaan tersendiri di antara sawah-sawah yang lainnya, karena menurut pengalaman ataupun informasi yang beredar, ketika memiliki sawah di areal Cipandak, di antara sawah yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat itu memiliki resiko yang begitu besar. Tapi di sini tidak terlalu beresiko, karena kita lihat dari kasat mata kita, keberadaannya sangat istimewa. Jadi ketika air Cipandak besar sekalipun, airnya ada di sebelah barat saya, mungkin bisa diartikan. Tetapi ketika begitu meluap ke sini hanya tergenang saja. Beda dengan di area sawah yang lainnya, begitu besar risiko yang dimiliki areal persawahan ini. Terakhir dari saya, mudah-mudahan pembuatan video di part kedua ini dapat mengedukasi seluruh warga masyarakat tentu yang ada di sekitaran Kali Cipandak, secara khususnya umumnya yang ada di sekitaran Desa Cinerang. Semoga video yang kami buat memberikan inspirasi, informasi ataupun edukasi untuk semuanya, sehingga video ini dapat bermanfaat bagi kita untuk ditonton dan juga untuk mengambil ataupun mengetahui sejauh mana potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulannya, sebesar apapun potensi sumber daya alam yang ada di dekat lingkungan kita, ketika kita tidak ambil sebuah pemanfaatannya, otomatis potensi tersebut hanya sia-sia semata. Namun alhamdulillah di sekitar kita ada beberapa masyarakat ataupun ada beberapa golongan masyarakat tertentu yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kali Cipandak. Sok sanajan cek bahasa Sundana kakarek berhubungan jeung pemanfaatan air. Insya Allah ke depan mungkin ada potensi-potensi yang lain yang mampu dikembangkan, yang mampu dimanfaatkan oleh kita semuanya. Seperti contoh nanti di video yang selanjutnya kami akan mengeksplor pemanfaatan ataupun potensi sumber daya alam Kali Cipandak yang berhubungan dengan batu. Silahkan kalian tonton dan saksikan video berikutnya. Terakhir dari saya,
Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini. Semoga pekerjaan ataupun kegiatan kita ini sesegera mungkin mendapatkan hasil yang kita harapkan. Dan terima kasih untuk seluruh subscriber yang sudah like, komen, serta membagikan dan menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, 1000 subscriber, 4000 jam tayang segera terpenuhi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.